Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Oke, ini banyak banget yang nanya ya, Bang, itu gimana sih aturannya soal penundaan pertandingan? Kok di pertandingan Persik lawan PSM bisa dilanjutkan lagi? Dalam aturan FIFA, seorang wasit boleh menghentikan pertandingan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah keributan, baik keributan antar pemain dengan pemain, pemain dengan ofisial, pemain dengan wasit, atau pemain dengan penonton. Durasi penundaannya itu 2 kali 15 menit. Alasan yang kedua adalah bencana alam seperti banjir, hujan badai, gempa, dan lain sebagainya. Durasi penundaannya adalah 2 kali 30 menit. Jika dalam 2 kali 30 menit ini keadaan tak berubah, ini bisa diputuskan dilanjutkan di lain hari. Jika pertandingan ini belum sampai ke menit 80 atau 3/4 dari waktu pertandingan. Tapi jika sudah melewati menit 85, ini maka boleh dianggap pertandingan itu selesai. Nah, dalam kasus Persik lawan PSM, ini tuh apa penyebab sebenarnya? Kami pun nggak tahu, nggak jelas ya penyebab sebenarnya. Sebab ada yang bilang wasit Yudi Nur Cahya ini lari ke locker room sebab mau dikeroyok supporter. Nah, ini gimana nih keputusannya kalau kondisinya kayak gini? Dalam aturan FIFA, jika memang kondisinya di mana seorang wasit dalam keadaan bahaya, maka boleh meninggalkan lapangan dan menghentikan pertandingan selama 2 kali 30 menit. Tapi dengan syarat pertandingan itu belum masuk ke menit atau 3/4 pertandingan atau minimal menit ke 80. Sementara yang terjadi di laga ini, saat wasit Yudi Nur Cahya mensahkan gol iuran, wasit ini nggak langsung ke tengah lapangan buat niup peluit gol ini sah apa enggak. Wasit Yudi cuma niup peluit di pinggir lapangan usai meminta masukan dari hakim garis. Cuma permasalahannya di sini, kesalahan Yudi Nur Cahya saat kejadian itu, dia nih nggak langsung nanyain ke hakim garis usai kejadian ya, tapi membiarkan bola jalan lagi atau play on lagi, baru nanya tuh ke hakim garis. Harusnya dia stop dulu tuh permainan kalau dia emang nggak yakin. Jangan langsung dibiarin aja tuh bola ngalir gitu aja, nunggu waktu jeda cukup lama. Disinilah kesalahan dia. Inilah bodohnya wasit kita. Dan pertandingan pun belum dilanjutkan lagi, tapi dia ini udah masuk atau udah lari ke locker room. Seharusnya jika dalam kondisi seperti ini, jika wasit itu dalam kondisi bahaya, wasit boleh meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan. Apalagi ini waktunya udah masuk ke menit 87. Yang jadi pertanyaan, apakah benar ada supporter yang lari ke dalam lapangan dan mengejar wasit? Kan ini yang perlu dicermati. Kalau cuma wasit ini lari lantaran takut diserang supporter, padahal supporter ini udah dihandle sama panitia panpel pertandingan, ya ini artinya cuma ketakutan dari wasit saja. Tapi entahlah, soalnya kami pribadi nggak ada di sana dan ada dua versi pula. Versi PSM yang bilang wasit ini nggak tahu law of the game, yang aturnya wasit ini tuh udah menghentikan pertandingan 2 kali 30 menit lebih. Harusnya ini akhir pertandingan atau pertandingan udah selesai. Sementara versi Persik Kediri mengatakan waktu kejadian itu wasit ini belum meniup peluit tapi langsung lari ke locker room. Jadi ya kami juga pusing kalau kayak gini. Tapi ya udahlah, kan emang di Indonesia mah kayak gitu. Wasitnya aneh, aturannya aneh, pertandingannya pun juga aneh. PSSI resmi merilis daftar nama-nama pemain yang ikut TC di Turki. Sebanyak 29 pemain dibawa Sintayong ke Turki. Dan ternyata benar, dari 29 nama ini tak ada nama Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Padahal manajer timnas Sumarji sebelumnya pernah bilang 2 pemain Borneo FC ini udah didaftarkan, tapi ternyata nggak ada. Lalu apakah Sumarji berbohong? Jadi gini penjelasannya. Di peraturan Piala Asia ini, tiap tim ini boleh mendaftarkan 50 pemain dengan syarat yang didaftarkan di tiap pertandingan itu cuma 23 pemain. Sisanya masuk ke pemain cadangan. Kalau di pertandingan selanjutnya ada yang cedera, maka boleh digantikan dengan pemain yang ada dalam daftar 50 pemain tadi. Gitu.
Ini artinya Nadeo, Lily Pali, dan pemain-pemain yang nggak ada dalam daftar 29 pemain ini tuh udah terdaftar, tapi memang nggak dibawa ke Turki saja. Nah, kita lihat nih, dari 29 pemain ini ada siapa aja ya. Dari Persis Solo ada Riyandi dan Sananta. Persebaya ada Hernando Ari. Persikabo ada Syahrul Trisna dan Dimas Derajat. Persib Bandung ada Edo dan Maklok. PSIS ada Wahyu Prastio. Persija Rizky Ridho. Dewa United Kambuaya dan Egi. Arema Arkanka. Bayangkara Dendi dan Witan. Borneo FC Adam Alis. PSM Yakob dan Yance Sayuri, serta PSS Sleman Hoki Caraka. Ya cuma itu, selebihnya ya para pemain abroad dan pemain naturalisasi seperti Sadil, Jordi, Elkan, Patinama, Asnawi, Arhan, Lino, Jenner, dan Rafael Struwich. Udah jelas ya, nama-nama seperti Fred, Ezra, Lily Pali, Nadeo, dan lain-lain yang sempat ada dalam daftar 50 pemain itu tetap ada, tapi nggak dibawa. Bicara soal timnas, salah satu penggawa timnas Sadil Ramdhani resmi out ya dari klub Sabah FC, dan ini udah kami prediksi sebelumnya. Udah tahu dong kemana Sadil akan berlabuh. Kemungkinan ya pulang kampung dan akan memperkuat Borneo FC. Itu cuma rumor loh ya. Soalnya secara logika kan nggak mungkin nih Sadil main di Liga 1, karena kan batas pendaftaran pemain udah ditutup. Apa mau makan gaji buta di Borneo FC, direkrut tapi nggak dimainkan? Ya mana mau Borneo FC juga. Ya mungkin satu-satunya opsi tentu saja tetap main di luar negeri yang liganya baru mulai atau baru jalan setengah musim. Kalau prediksi Mimin sih tetap ya Sadil ini mungkin ikut instruksi Sintayong yang pernah bilang katanya sih akan ke Liga Korea atau Liga Thailand. Ya kita lihat nanti aja. Dari Persib Bandung, saat kami mengunggah video fakta di balik laga Bali United versus Persib Bandung, banyak yang protes karena kami nyalahin wasit. Ya udahlah ya, emang netizen kita mah selalu paling bener. Nah, pelatih Persib Boyan Hodak kayaknya udah nggak takut nih gajinya dipotong lantaran protes wasit. Usai laga, Hodak secara terang-terangan mengkritik keputusan wasit di laga ini. Menurut Boyan Hodak, pada akhirnya satu-satunya yang kalah di laga ini menurut saya adalah wasit. Dia seolah tidak mengerti dengan permainan. Saya pikir Anda bisa melihat perbedaannya, mana yang lebih baik. Ya, meskipun tim kami kalah lawan Persik Kediri, saya mengakui kualitas wasit Jepang. Saya pikir Anda bisa melihat perbedaannya, mana yang lebih baik. Ini alasannya saya berkata bahwa wasit di laga ini benar-benar tersesat, ujar Boyan Hodak. Maaf nih coach, kami kurang setuju deh. Bukan wasitnya yang tersesat aja, tapi LIB dan PSSI-nya juga tersesat. Udah tahu wasit ini kontroversi. Di Liga 2 dikeroyok pemain, di Liga 1 bikin blunder mulu. Saat ditanya aturan wasit pelanga-plongo, dipakai aja. Nah, yang tersesat siapa tuh? Wasitnya, LIB atau PSSI-nya, atau tiga-tiganya? PSSI dan LIB mah nggak peduli wasit itu bisa dan tahu ilmu wasit apa enggak. Kan bagi LIB dan PSSI yang penting wasit itu bisa lari, bisa niup peluit, dan bisa cabut kartu, ya kan? Makanya kami sering bilang di Indo mah nggak ada yang namanya wasit, tapi adanya tukang parkir. Sama dong dengan tukang parkir. Tukang parkir lari bisa, niup peluit juga bisa, cabut kartu bisa tuh, cabut kartu parkir. Sama kan? Sekarang coba deh tanya sama komite wasit, kenapa pakai wasit-wasit ini? Pasti mereka ini bilangnya, ya kan wasit juga manusia. Lah kalau wasitnya benar, kita nggak dapat masukan dong. Gitu kan? Aduh. Makanya meskipun Indonesia ini pernah jadi tuan rumah Piala Dunia U17, tapi faktanya di ajang AFC maupun di ajang FIFA di luar negeri sana nggak ada satupun wasit Indonesia yang dipakai. Artinya apa? AFC dan FIFA pun mengakui kualitas wasit kita ini sangat rendah.
Dari Persebaya, ada rumor nih 3 calon pelatih Persebaya yang sedang ramai disukan, yakni Fabio Lefundes, mantan pelatih Madura United, Sergio Varias, mantan pelatih Persiraja dan juga Persija Jakarta, dan juga Bernardo Tavares yang saat ini kabur pulang ke Portugal. Fabio Lefundes saat ini tanpa klub setelah dilepas klub Cina Shandong Tyson. Sementara Sergio Varias saat ini melatih klub Kazma SC di Liga Kuwait. Dan Tavares sendiri ya baru aja minggat nih ke Portugal usai lawan Persik Kediri dan belum tahu nih balik lagi apa enggak ke Indonesia. Nah, menurut kalian dari 3 calon ini, 3 kandidat ini, siapa ya kira-kira yang cocok melatih Persebaya? Di sisi lain, seperti yang kami bilang, ada apa dengan penyerang asing Persebaya? Kenapa di beberapa tahun belakangan ini Persebaya seolah sulit mendapatkan striker yang bagus? Selepas kepergian Balde, DDS, dan Mahmud Ait, Persebaya seolah tak kunjung mendapatkan striker bagus. Jose Wilson, Arsenio Valverde, Juninho, Paulo Victor, semuanya striker luar biasa di klub sebelumnya. Tapi ketika masuk ke Persebaya, kenapa menjadi melempem seperti ini? Paulo Henrique kurang tajam apa coba? Di Persiraja 6 gol dari 10 laga, membuktikan dia ini penyerang hebat. Tapi ketika masuk ke Persebaya, ketajaman itu seolah luntur. Ini kan artinya bukan soal pemainnya bagus atau enggak, tapi mungkin ke gaya melatih. Kayaknya Persebaya harus nyontoh Persib nih, rekrut pelatih striker baru, harus ada yang merubah atau mengasah sisi depan penyerangan Persebaya. Yang terbaru, Bonek justru meminta Henrique ini out. Lah terus siapa gantinya? Percuma diganti gonta-ganti juga kalau metode latihannya ngono-ngono ae. Dari Persis Solo, nasib serupa pun dialami tim anak presiden ini. Saat ini Persis Solo hanya terpaut 4 poin dari zona degradasi. Para pendukung Persis Solo mengaku kecewa tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang mau diminta out sementara pelatih udah out? Kini permasalahan lain muncul. Messi, Doro, dan Sananta yang dianggap tulang punggung Persis Solo saat ini mulai merasa nggak betah. Sebab jelas terlihat ya, cuma 2 pemain ini saja yang terlihat menonjol dan seolah menopang beban seluruh pemain Persis Solo. Bahkan tak sedikit pendukung Persis Solo sendiri meminta Messi, Doro, dan Sananta keluar dari Persis Solo sebab kasihan mereka ini jadi berjuang sendirian. Hati-hati loh ucapan kalian, bisa jadi doa loh, sebab kabar terbaru nih 2 tim raksasa bahkan 3 tim saat ini tengah jajaki untuk membajak 2 pemain ini loh. Messi, Doro kabarnya akan dibajak oleh Bali United yang memang merasa kurang puas dengan permainan Basim Rashid. Sementara Sananta diburu 2 tim rival tanah air, yakni Persija dan Persib. Bahkan ada isu jika pelatih Persib Boyan Hodak serius nih meminta pada manajemen Persib untuk segera bergerak merayu Sananta untuk jadi bergabung dengan Persib musim depan. Hayo lo, piye iki? Persib memiliki peluang untuk mendapatkan jasa 2 pemain ini sebab 2 sosok inilah yang memang dibutuhkan Hodak. Apalagi kontrak Beltrame cuma 6 bulan dan belum menunjukkan performa terbaiknya di Persib. Sementara lini depan jelas DDS butuh tandem sepadan. Terbukti di 3 laga terakhir DDS nggak bisa cetak gol. Nah lo gimana kalau kejadian 2 pemain ini ke Persib? Nyesel nggak tuh Persis?